عير من مقلة بدمي يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أوجب علينا لطلب العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Al-ayah. Sadaqallahul aliyyul azim. Saudaraku sekalian, jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Qudwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillah rabbil alamin, seraya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucapkan salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, seraya kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga pada hari kiamat kita mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang berbahagia, pada bulan yang lalu kita mengkisahkan daripada Ghazwah Bani Quraizah, yaitu perang umat Islam menghadapi Bani Quraizah. Dan kemarin sampai kepada cerita di mana mereka, orang-orang yang diperangi itu, akan ditentukan apa hukumannya yang pantas untuk mereka. Apakah mereka dimaafkan? Apakah tidak? Maka kemarin sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta salah seorang di antara mereka atau pemimpin mereka untuk menentukan hukuman yang pantas bagi pengkhianat Bani Quraizah. Nah, jemaah sekalian yang berbahagia, fa'amara birijalihim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan silahkan cari hukuman yang terbaik untuk mereka para pengkhianat tersebut. Tetapi ada rombongan dari mereka juga yang meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasa'aluhu ayyu'amila kama amila Bani Qainuqa. Mereka meminta hukuman agar hukuman yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sama seperti yang diberikan kepada Bani Qainuqa.
Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngomong begini, Pak, menjawab, ala yurdikum ayyuhakkima fihim rajulun minkum. Ini kata Rasulullah SAW. Oke, kalau kamu mau meminta hukuman yang setimpal sebagaimana aku berlakukan hukuman itu kepada Bani Qainuqa, tetapi Rasulullah SAW itu menjawab dengan pertanyaan. Kalau begitu, saya kagak akan memberikan hukuman langsung. Apakah sama atau beda dengan Bani Qainuqa? Tetapi aku minta kepada kalian, apakah kalian ridho hukuman itu diputuskan, diambil dari salah seorang di antara kalian atau pemimpin kalian yang memberikan keputusan kepada kalian? Kalau hukuman itu sesuai dengan diriku, maka aku akan setujui apa yang diputuskan oleh pemimpin kalian. Maka ketika Rasul bertanya demikian, seolah-olah menjawab, mereka kemudian orang-orang yang meminta hukuman itu agar diberikan hukuman setimpal dengan Bani Qainuqa, mereka kemudian ketika mendengarkan pertanyaan Rasul setuju. Faqalu na'am. Jadi ini ceritanya, Pak, sudah dinyatakan bahwa Bani Quraisyah itu kalah, tinggal diberikan sanksinya saja. Nah, sanksinya Rasul kagak langsung memberikan. Maka kemudian Rasul memintakan pendapat dari pemimpin mereka, pemimpin daripada Bani Quraisyah. Lalu kata mereka, setuju Muhammad, saya setuju, biar pemimpin kami yang menentukan hukumannya apa buat kami. Kira-kira itu yang lebih adil, wahai Muhammad. Lalu kemudian wakhtar sayyidihim, dan dipilihlah pemimpin mereka di antara banyak pemimpin. Yang dipilih adalah bernama Sa'ad bin Mu'adz. Siapa namanya, Bu? Siapa namanya, Pak? Iya, ini jangan seperti orang mau tidur ya, Pak ya. Namanya pada nyender semua. Ente doang di depan, yang lain gua harus semua. Masya Allah. Dengerin Bani ceritanya. Jadi Sa'ad bin Mu'adz ini dipilih oleh Rasulullah SAW untuk menentukan hukuman bagi kaumnya, karena kaumnya telah menjadi khain, telah menjadi pengkhianat terhadap perjanjian bersama Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Tetapi, Pak, yang namanya Sa'ad bin Mu'adz itu kagak ada di lokasi. Dia kagak ada di lokasi ketika tempat itu dijadikan sebagai penentuan hukuman. Kana jarih, dia sedang terluka akibat panah yang mengenai badannya karena peperangan Khandaq yang kemudian terjadi ketika kaum muslimin berseteru dengan mereka. Di mana Sa'ad ini dia diam karena sedang terluka? Di mana? Apakah di rumahnya? Enggak, Bu. Apakah di rumah sakit? Enggak. Ini zaman dulu belum ada rumah sakit. Adanya adalah tempat pengobatan sementara. Nah, Rasul musuhnya yang katanya harusnya tidak baik dengan musuhnya, tetap, Pak, si Sa'ad bin Mu'adz ini dirawat oleh kaum muslimin yang berada di tenda-tenda dalam Masjid Nabawi, Pak. Tuh.
Jadi kira-kira Rasul, para sahabat baik enggak Pak sama musuhnya Pak? Baik apa enggak Pak? Baik Pak. Jadi memang ada tenda-tenda yang dibuat di dalam masjid sebagai tempat pengobatan. Fa arsala alaihi salam may ya'ti bihi. Kan si Sa'ad bin Mu'adz ini ada di masjid sedang dirawat karena dia terluka kena panah. Lalu kemudian Rasul mengutus orang yang bisa membawa si Mu'adz, yang bisa membawa Sa'ad bin Mu'adz ini ke tempat ketika menentukan hukuman bagi kaumnya. Berangkatlah Pak orang itu, kemudian menjemput Sa'ad bin Mu'adz ini. Fahamiluhu ala himarihi. Lalu utusan ini membawa Sa'ad Pak dengan himarnya. Himar di bawah kuda Pak. Kalau kuda tinggi, kalau himar kecil, pendek. Kalau bahasa kita sekarang adalah bukan himar, tetapi adalah keledai. Bukan kedelai, awas ya. Apa Pak? Keledai, bukan. Baik nih, gara-gara aus jadi bukannya keledai Pak, tapi kedelai ya. Ini saya aus banget ya orangnya Pak, seret Pak. Nah jamaah sekalian yang berbahagia Pak, dibawalah itu Pak yang namanya si Sa'ad Pak, dibawa dari masjid, dari tempat pengobatannya ke tempat untuk memberikan hukuman kepada kaumnya, yaitu Bani Quraidah. Dikelilingilah Pak, dikelilinginya namanya si Sa'ad itu oleh minal Aus, dari bangsa Aus. Yaquluna lahu, lalu si Aus ini ngomong, kabilah Aus ini ngomong Pak, ahsin, kamu harus memutuskan yang terbaik, jangan seenak kamu, katanya begitu Pak, jangan semena-mena. Kan kalau ada sekarang pemimpin di sebuah negara, itu kan harapannya pemimpin itu akan adil Pak. Benar apa benar Pak? Jawab ini, jawab. Woi, pemimpin di sebuah bangsa, di sebuah negara, kan harapannya bisa melakukan adil. Benar apa enggak Pak? Tapi sekarang saya mau tanya Pak, kira-kira pemimpin yang diangkat di sebuah bangsa pada adil semua apa kagak Pak? Adil apa kagak? Kagak Pak. Sekarang saya mau tanya lagi Pak, kira-kira melaksanakan keadilan itu susah apa gampang Pak? Susah. Bukan gampang, susah. Nggak percaya ente. Kalau ente adil, yakin dikasih izin ente. Ngerti maksudnya Pak? Ngerti nggak Pak? Kalau ente adil, pasti ente dikasih izin Pak. Paham nggak ente Pak? Apa Pak? Nih kalau ini bukan, maksudnya ente dikasih izin untuk menjadi pemimpin gitu. Karena syarat pemimpin salah satunya harus adil. Nah si Sa'ad ini Pak dibilangin sama bangsa Aus, sama kaum Aus, berlaku adil kamu, jangan kagak. Kami telah memutuskan kamu untuk memberikan hukuman yang pas bagi kami. Tapi kalau kamu diminta hukuman yang pas, tolong lakukan sebaik-baiknya hukuman itu, lakukan seadil-adilnya memberikan keputusan hukuman tersebut. Sekarang saya mau tanya Pak, kira-kira hukuman Pak yang kita lihat di pengadilan itu sudah pada adil apa belum Pak? Itu yang namanya koruptor dibebaskan banyak apa sedikit? Itu yang namanya pembunuh di persidangan dibebaskan banyak apa sedikit Pak? Masya Allah.
Ini kagak adil namanya Pak. Makanya nanti di akhirat itu Pak, di akhirat salah satu penghuni neraka adalah hakim. Siapa Pak? Hakim yang tidak adil. Hakim yang memutuskan perkara dengan bayaran. Kira-kira ada nggak Pak hakim yang begitu Pak? Banyak. Di negara mana Pak yang banyak hukum gitu Pak? Di negara mana? Konoha. Di Indonesia insya Allah hakimnya pada adil-adil semua ya Pak ya. Ini kayaknya ragu Bapak dah, makanya amin. Jamaah sekalian yang berbahagia Pak. Lalu kemudian Pak, ketika kaumnya meminta atau berharap tolong lakukan seadil-adilnya, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngomong, faqala radhiyallahu anhu, kalaulah engkau memberikan hukuman, seharusnya sesuai dengan hukuman yang Allah tetapkan bagi orang-orang yang melakukan kesalahan. Lalu ketika Rasulullah telah berbicara demikian, walamma aqbala 'ala ar-rasuli wa ashab, dan dia dibawa menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya yang sedang duduk. Jadi si Sa'ad kan masih di dalam himar Pak, di atas himarnya, ya, masih di atas himarnya. Lalu dibawa itu si Sa'ad itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Qumu ila sayyidikum." Bangun, bangun kamu semuanya bangun. Jadi Rasulullah itu bilang sama orang-orang yang hadir di tempat tersebut, bangun. Kok disuruh bangun? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu begini Pak, "Qumu ila sayyidikum." Bangun, karena kamu harus menghormati pemimpin kamu. Ini yang datang yang sakit di atas himar, pemimpin kamu, berdiri. Jadi kalau kita menghormati orang, di satu majlis orang itu terhormat yang baru tiba, maka kita sunnahnya harus berdiri. Tuh. Tapi kebanyakan kita ketika ada ustadz datang, Bapak diri apa duduk Pak? Nah itu kebiasaan Bapak itu Pak. Padahal Nabi nyuruh Pak, kumu Pak, diri, kamu diri, bangun. Ila sayyidikum, menghormati pemimpin kamu. Fa'anziluhu, dan turunkanlah dia. Turunin Pak, karena dia sedang luka. Dibantu tuh, kata Rasulullah, bantuin, biar dia turun, bantuin. Diturunkanlah dia Pak. Fafa'alu, lalu kemudian mereka itu membantu daripada turunnya Sa'ad. Wa qalu lahu, dan mereka berkata baginya, wahai Sa'ad, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan perintah kepada kami agar engkau memutuskan hukuman kepada kami. Coba, jadi mereka itu ngomong sama Sa'ad, Sa'ad, saya diperintahkan untuk meminta hukuman yang pas bagi kaum kita, dan itu kamu yang memutuskan hukumannya. Wa qala lahu ar-rasul, dan telah berkata baginya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasul mengatakan apa? Ahkim,
fihim ya Sa'ad, berikan hukuman bagi kaum kamu, bagi mereka wahai Sa'ad. Jadi Rasulullah langsung perintahkan, tentukan hukumannya. Ini supaya adil. Kalau saya yang nentuin, takutnya nanti kagak adil. Bagaimana kalau kamu dan kaum kamu yang menentukan hukumannya sendiri? Insya Allah tidak ada yang menganggap tidak adil. Lalu kemudian saat ini Pak, ketika mendengar perintah Rasulullah SAW, langsung ngomong Pak. Dan ngomongnya bukan ke Rasulullah dulu, tapi ngomongnya langsung ke orang-orang yang akan menerima hukuman. Menoleh Pak, menoleh kepada kaumnya, lalu kemudian dia berkata, waqala alaikum ahidallahu wa mitsaq, wajib bagi kamu memenuhi perjanjian Allah dan Rasulnya. Kamu ini telah membangkang, begitu Pak kasarnya, saat ngomelin kaumnya Pak. Kamu gimana sih? Kamu ini telah membangkang. Kamu harusnya baik-baik sama Nabi Muhammad. Kamu harusnya baik-baik sama kaum muslimin. Kamu malah mengkhianati Nabi Muhammad dan mengkhianati kaum muslimin. Kurang lebih begitu Pak. Lalu kemudian, sungguh hukuman itu berlaku bagi kamu karena kamu telah melanggar. Lalu kemudian dia mengatakan apa? Hakamtu, maka kalau aku diserahkan untuk memutuskan hukuman bagi kalian, aku akan putuskan. Jangan ada yang protes di antara kalian. Begitu Pak, dia ngomong di hadapan kaumnya. Faqalu, lalu mereka kaumnya itu mengatakan, na'am, ya siap, kami akan menerima keputusan hukuman yang diberikan melalui engkau wahai Sa'ad. Lalu kemudian Pak, setelah Sa'ad itu ngomong dengan kaumnya, ya, dengan kaumnya, lalu kemudian Sa'ad melihat atau menghadap ke hadapan wajah Rasulullah SAW, artinya dia menoleh ke wajah Rasulullah SAW. Wa qala, lalu kemudian Rasulullah SAW mendengarkan perkataannya daripada si Mu'ad. Ya Rasulullah, kalau memang saya harus memutuskan, maka saya akan putuskan ya Rasulullah. Insya Allah keputusan ini yang sesuai dengan apa yang ditetapkan. Faqalu, lalu kemudian ketika saat itu bicara demikian, mereka juga orang-orang kaum kepada kaumnya tersebut, kata Sa'ad begini, inilah hukumannya. Fa inni uhakkimu an taqtulur rijala. Ini Pak nih, kalau Bapak ngerti kalimat ini Pak, berarti hukumannya sangat dahsyat. Seorang pengkhianat, kelompok yang mengkhianati, maka pantas kata si Sa'ad, aku tetapkan hukuman bagi pengkhianat laki-laki, hendaklah dibunuh. Apa Pak? Dibunuh. Itu pengkhianat itu, kata si Sa'ad, pantasnya dibunuh, katanya begitu. Tapi kalau suami yang mengkhianati istri, hukumannya apa Bu? Bu, suami dibunuh. Astagfirullahaladzim.
Kalau istri yang mengkhianati suami, hukumannya apa, Pak? Dibunuh lagi. Ini kata si Sa'ad, Pak, pengkhianat, orang-orang yang mengkhianati perjanjian, maka laki-lakinya, maksudnya kaum yang mengkhianati itu adalah laki-laki, Pak, yang bahaya ketika menjadi pengkhianat, itu harus dibunuh. Watasubbun nisa, dan hendaklah yang perempuan itu harus diberikan sanksi penjara. Coba. Jadi laki-laki dibunuh, yang perempuan dipenjara. Tuh. Kira-kira hukuman pengkhianat ringan apa berat ini, Pak? Berat. Makanya Bapak nggak boleh jadi pengkhianat, Pak. Bukan hanya perempuannya, Pak, yang dipenjara atau yang ditawan, tetapi zuriyahnya. Zuriyah itu anak-anaknya juga sama, Pak, harus ditawan. Biar dia, bapaknya, bininya, anak-anaknya merasakan bahwa kagak enak menjadi seorang pengkhianat karena hukumannya begitu berat. Ada nggak, Pak, di zaman sekarang orang-orang yang mengkhianati, Pak? Ada apa nggak, Pak? Banyak apa sedikit, Pak? Ada istri mengkhianati suami, ada suami mengkhianati istri, ada presiden, apa ya? Ada rakyat mengkhianati presiden. Nggak mungkin presiden mengkhianati rakyat, Pak. Benar apa benar, Pak? Nggak mungkin, Pak. Pasti yang mengkhianati biasanya rakyat. Benar itu. Benar nggak, kayak? Benar ya? Nah. Presiden biasanya sayang sama rakyatnya, benar apa benar? Presiden biasanya cinta sama rakyatnya, benar apa benar? Di negara mana, Pak? Indonesia. Amin ya rabbal. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, Pak, ketika sudah diputuskan oleh Sa'ad demikian hukumannya, Rasulullah merespon, Pak. Rasulullah menanggapi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala alaihi salam, laqad hakamta fihim hukmallahi ya Sa'ad, atau hakamallahu ya Sa'ad. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begini, Pak. Oh begitu Sa'ad hukumannya, yang laki-laki dibunuh, yang perempuan itu ditawan atau dipenjarakan beserta anak keturunannya. Maka kata Rasulullah SAW, benar apa yang kau putuskan wahai Sa'ad, apa yang kau tetapkan wahai Sa'ad, sesuai sebagaimana Allah menetapkan hukuman bagi orang-orang pengkhianat. Tuh, Pak. Jadi apa yang diputuskan Sa'ad, kata Rasulullah, itu udah benar, sesuai. Lianna hadza jazaa'al kha'in, karena sesungguhnya inilah balasan yang pas buat para pengkhianat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, sudah kalau begitu, sudah kalian dengarkan apa yang diucapkan oleh pemimpin kalian? Sudah kalian dengar semuanya? Mereka ditanya begitu, lalu kemudian mereka jawab, ya, kami udah dengar. Lalu kemudian Rasulullah SAW merintahkan, "Tsumma amara bitanfidhil hukmi." Lalu kemudian Rasulullah memerintahkan, laksanakanlah hukuman yang telah disepakati itu. Coba, yang laki-laki diapain, Pak? Woi, diapain yang laki-laki, Pak? Dibunuh. Yang perempuan diapain, Pak? Dipenjara. Sudah, Pak, toh. Ketika diterapkan hukuman tersebut selesai, perang dimenangkan oleh kaum muslimin. Lalu kemudian, Pak, yang namanya hasil perang pasti ada, Pak. Yang disebut apa, Pak, hasil perang itu, Pak? Ghanimah. Ya. Ghanimah dari perang dengan Bani Quraisyah itu banyak, Pak.
dan dikumpulkan Pak ghanimah tersebut. Maka ditemukanlah fakanat alfan, ditemukanlah kurang lebih ada 1.500-an pedang. Jadi harta ghanimahnya diantaranya adalah alat-alat perang. Pedang itu dikumpulin oleh kaum muslimin sebagai ghanimah, ada kurang lebih 1.500-an pedang. Tuh. Kira-kira yang perang banyak apa sedikit berarti Pak? Banyak banget Pak ini. Lalu kemudian banyak Pak perabot-perabot yang lainnya yang itu sebagai harta rampasan perang. Dan bahkan Pak, Rasul dan para sahabatnya itu membagikan harta rampasan perang bukan hanya bagi orang yang perang doang Pak. Bukan hanya bagi orang yang perang doang, tapi juga harta rampasan perang itu dibagikan wa'aton nisa'a, dibagikan kepada perempuan yang merawat orang-orang yang terluka daripada korban perang. Jadi anggota medis dalam pertempuran Pak, yang diobati, yang menjadi perawatnya, itu juga dapat harta rampasan perang Pak, dapat ghanimah. Karena bukan hanya pedang dapat harta ghanimahnya dari harta perhiasan perabotan yang dimiliki oleh musuh, lalu kemudian jadikan harta ghanimah dan itu dibagi-bagikan kepada yang berhak menerima ghanimah. Yang lucunya Pak, mereka nih orang-orang Bani Quraisyah Pak, itu suka menyimpan daripada homer Pak. Menyimpan apa Pak? Homer. Dan ditemukan Pak mereka itu dalam peperangannya membawa gentong-gentong yang berisi homer Pak. Tuh. Makanya kemarin Pak ada di perang di mana tuh Pak? Yang di daerah tuh Pak. Kalimantan apa mana tuh Pak? Kalimantan ya. Ada ditemukan di lokasi perang ada yang membawa minuman keras Pak. Ada apa enggak Pak? Ada tuh Pak. Maksudnya apa tuh Pak? Bawa minuman keras di tempat perang Pak. Maksudnya apa Pak? Apa Pak? Wih, jawab ngapa? Diem aja rumahnya. Mentang-mentang udah siang juga nih rumahnya. Bener-bener dah. Itu maksudnya apa? Dia di suasana perang tapi bawa minuman keras Pak. Maksudnya apa Pak? Maksudnya apa? Biar berani ya. Berarti kemarin yang perang sama orang Kalimantan itu siapa Pak itu Pak? Ya begitu deh ya. Masya Allah Pak. Berarti dari dulu ada Pak tuh. Jadi di harta ghanimah itu yang ditemukan oleh Rasul dan para sahabatnya itu ada gentong-gentong berisi homer, minuman keras Pak. Nah, gentongnya diambil, homernya ditumpahin Pak oleh para sahabat. Dibuang. Lalu kemudian wa ba'da tamam, setelah selesai Pak peperangan, sempurnalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, harta ghanimah sudah dibagikan semuanya. Si Sa'ad bin Mu'adz, lukanya yang kena luka panah tadi saya katakan, lukanya itu makin parah Pak. Lukanya itu makin parah, makin membuat dirinya akan sakit. Fata, maka kemudian dia ini meninggal dunia Pak. Famata, maka kemudian dia wafat, meninggal dunia. Jadi kana fil ansor, di kaum Ansor yang namanya Sa'ad itu dianggap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Abu Bakar. Dia seperti Abu Bakar As-Siddiq. Artinya begini, kedudukan sahabat yang namanya
Sa'ad bin Mu'adz ini, Pak, karena beliau telah dimaafkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau termasuk orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini kedudukannya nih, Pak, kalau di orang Muhajirin itu seperti Abu Bakar, Pak. Karena beliau ini penduduk Madinah, ya, Sa'ad bin Mu'adz penduduk Madinah, yaitu kaum Ansor, Pak. Kedudukannya sama dengan Abu Bakar kalau dalam pandangan Rasulullah SAW. Wa qad kana lahul azm, dan dia ini punya azam yang kuat, Pak. Punya azam yang kuat. Wa kana alaihi salam yuhibbuhu katsiran. Rasulullah SAW itu mencintai beliau luar biasa. Wa basyarahu bil jannah, dan Rasulullah SAW itu memberikannya kabar gembira dengan dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ala azimi a'malihi, atas perbuatannya yang mulia. Walaupun dia ini tidak baik kaumnya, tapi dia termasuk orang yang azimi a'malihi, orang yang amalnya termasuk amal yang mulia. Lalu kemudian, Pak, setelah itu kembalilah kaum muslimin, Pak, dari peperangan tersebut. Diterimalah taubatnya daripada Abu Lubabah biqaulihi, dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang turun. Apa ayatnya? Di surat apa? Di surat At-Taubah surah yang ke-9 pada ayat yang ke-102-nya. Apa kata Allah? Wa akharuna i'tarafu bidhunubihim khalatu amala salihah wa akhara sayyi'an asallahu ayyatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Artinya kurang lebih begini, Pak. Dan ketika mereka orang-orang itu mengakui kesalahannya, mengakui dosa-dosanya, mereka melakukan amal soleh bercampur dengan melakukan amal keburukan, semoga Allah mengampuni mereka dengan mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang. Tuh, Pak. Jadi Allah menerima taubatnya. Wa qad ahadallahu ayyah, dan sungguh telah berjanji Allah Subhanahu wa taala daripada mereka Bani Quraisyah dengan taubatnya tersebut, ya. Jadi Allah itu telah menerima taubatnya mereka tersebut, dan akhirnya mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Itulah kisah yang dapat kita ceritakan daripada peperangan yang melawan Bani Quraisyah yang telah membangkang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Demikian, Bapak, selesai. Udah jam 6 dikit lagi, ya. Ya, mau ada yang nanya apa kagak? Kagak ada yang nanya, Pak, ya? Udah, ya, udah selesai, ya. Bapak juga udah apa? Oh, nanya tentang pengkhianatan suami, bukan? Ya. Ya. Oh iya. Iya, Bu, ada satu bacaan khusus untuk membaca surat At-Taubah. Enggak usah pakai ta'awudz yang biasa, tapi ta'awudz yang sudah ditentukan bara'atun itu, Bu, ya. Ya, memang begitu, ada hadis dan riwayatnya. Makanya di dalam Al-Qur'an tulisannya bukannya kemudian kita dianjurkan membaca ta'awudz sebagaimana biasa dan basmalah, tetapi kita dianjurkan membaca bara'atun, Pak. Itu, Bu, ya. Benar, itu benar adanya, Bu. Kalau nggak percaya, ntar kita ngomong lagi, Bu, ada hadisnya itu. Sini panjang lagi, Bu, ya, ceritanya, ya. Dah, itu saja yang dapat kita sampaikan. Saya ingatkan, Pak, ini bulannya bulan apa, Pak? Bulan apa? Agustus lagi. Dah.
Udah Pak, gegap gempita bulan Agustus kelar Pak, kelar. Bagaimanapun acara kemerdekaan, ya kita udah merdeka, benar ya Pak ya. Mudah-mudahan kemerdekaan kita benar-benar merdeka ya Pak ya. Amin. Maksud saya mau tanya, ini bulannya bulan apa Pak? Rabiul Awal. Usahalaladzim. Bulan Sofar. Kata orang Jawa bulan Sapar, ya Pak ya. Sapar, berapa Pak? Sri Mulut, ya. Mulut, Sri Mulut gitu ya. Apa? Mandi lakir ya, mandi lawat. Insyaallah. Iya, untuk orang Jawa gitu ya. Anta terakhir Apit Aji itu ya. Nah, jamaah sekalian, saya ingatkan Pak, bulan Safar ini bulannya untuk kita menjaga keyakinan kepada Allah, menjaga akidah. Maka di bulan Safar itu biasanya ada keyakinan buruk tentang bulan Safar. Katanya kalau usaha bulan Safar ini agak enak Pak, susah, ribet urusannya. Tapi kata Rasulullah SAW, kita nggak boleh meyakini ada waktu atau ada bulan, ada hari, ada pekan yang jelek. Kita harus meyakini semua waktu, semua bulan, semua tempat dalam keadaan baik semuanya. Yakin apa kagak Bapak? Yakin. Bulan Safar bulan kebaikan bagi kita, insya Allah. Dah, terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك هدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا والحقنا بالصالحين برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Sekian, terima kasih. Allahu a'lam wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.